Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya, seperti biasa, pasti akan menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Hari ini tanggal 12 Oktober 2022, tepat 20 tahun yang lalu, tragedi bom Bali terjadi ya. Dan ini merupakan kenangan yang sangat kelam yang pernah terjadi di Bali dari tindakan terorisme. Tentu menjadi penting bagi kita untuk merefleksikan kembali, bukan mengingat peristiwa ini sebagai sesuatu yang menyedihkan, menyesakkan dada, tetapi bagaimana kita menjadikan momentum tragedi bom Bali yang 20 tahun lalu ini tidak pernah terulang kembali, dan bagaimana catatan kita ke depan. Nah, hari ini saya akan diberikan kesempatan mewawancarai Ide Bawati ya. Kalau dulu di tahun 2002 saat bom meledak, beliau bernama Bapak Bagiana Karang adalah Ketua LKMD Kuta yang tentu sangat terlibat aktif dalam peristiwa ketika bom itu meledak, bagaimana melakukan evakuasi, bagaimana peristiwa. Kita akan coba mewawancara beliau, mengupas sedikit, mengingat kembali kenangan di 20 tahun yang lalu. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rajang. Seperti kata kena sehat. Enak. Kian waktu itu memang jadi wartawan juga awal-awal di Bali Pos, dan saya ingat betul nama Ida waktu itu sangat berperan besar sekali dalam bagaimana peristiwa bom Bali ini yang menyesakkan dada kita semua, dan luar biasa waktu itu. Mungkin Ida bisa bercerita ketika malam itu nih, tanggal 12 Oktober, kalau tidak salah itu malam minggu ya, ya. Malam minggu yang sedang rame-ramenya gitu. Apa yang waktu itu terjadi yang masih udah ingat itu? Ini baik-baik. Om Swastiastu, Rajang, sareng sami niki. Baik, yang akan cerita sedikit ke depan. Jadi apa yang masih tersimpan dalam memori di tiang. Memang pada waktu itu kapasitas di tiang selaku ketua LKMD dan termasuk salah satu penjuru desa adat juga yang berangkat pada waktu itu, dimana pada waktu itu pas ada acara kematian di salah satu warga, Pak Wayan Suri namanya, Wah Kramo Bajar Pademas ya, yang letaknya dari radius tragedi bom itu sekitar 400-500 meter gitu. Jadi lokasinya di sebelah selatan Bemo Corner atau di rumah tua yang sendiri. Nah, pada waktu itu kan ada acara mengebangkan gitu, ada nganggur gitu, nganggur, dan tiang sedang ngobrol-ngobrol pada waktu itu dengan juru desa Pak Madewendro, juga nganggur pada waktu itu ya. Ya, tak tahu sekitar jam jam 11 ya 11.15 itu terdengar suara ledakan yang getarannya luar biasa, terasa itu. Soalnya sangat keras gitu. Cuman pada waktu itu kita anggap ledakan itu ya seperti ya ledakan kompor gas saja gitu ya. Jadi kita tidak ada pikiran bahwa itu adalah bom gitu ya. Karena pada waktu itu seketika juga lampu padam. Akhirnya kita coba mencari tahu ada apa yang terjadi, kok getarnya keras gitu ya, gitu bergetar, bergejar gitu. Akhirnya dia keluar dari rumah duka, ya, menuju ke Jalan Bunisari, luar samping dia di sana dia. Yang coba cari tahu, suasana gelap gulita gitu ya. Akhirnya dia menuju ke arah Bemo Corner. Karena di sana dia kelihatan warga sudah pada berdatangan. Ya, begitu juga ada beberapa wisatawan yang berlarian gitu ya, dan ya menahan rasa sakit, menutup wajah dan yang lain-lain gitu. Pada waktu itu wisatawan asing ya, pas dari Jalan Legian ya menuju ke sana, ada yang menuju ke Jalan Pantai dan yang lain gitu. Nah, pada waktu itu dia jadi berpikir gitu, apa sih sebenarnya, jangan-jangan ini bom gitu, jangan-jangan ini bom. Dan betul juga suara yang terdengar sayup-sayup di daerah jalan, awas ada bom susulan gitu. Ada bom susulan. Pada waktu itu dia akhirnya mandek dak
Nggak jadi mendekat yang mana misalnya yang berdiri gitu, yang berdiri. Akhirnya datang beberapa klien, klien Banjar Bulu, klien Banjar Pemamor yang dekat lokasi di sana, klien Banjar Pering pada waktu juga itu dekat juga. Nah, di sana yang berkumpul, ini kayaknya ada musibah, Akhirnya baiknya kita aja, kita kontak juru desanya, juru desa, mungkin kita harus suara pukul yang suara ini kan gitu biasa tadi kan kita ada musibah, ada pukul kentongan dibunyikan. Namun karena tidak bisa berkomunikasi, karena rumah juru desa ini kan jalan dekat bom Balinya, kita tidak bisa ke sana karena ada isu ada bom susulan itu bisa gitu. Hanya Tiang atas inisiatif dengan para klien itu hanya memberanikan diri dan juga beberapa kepala lingkungan. Itulah aja bunyikan kentongan itu, makanya ada suara kentongan berkali-kali pada waktu itu. Kalau tidak salah ada 5 Banjar itu yang saling saut-sautan, itu mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada bencana atau musibah. Itu sebenarnya tujuannya. Ya. Dan masyarakat semakin banyak yang keluar, ada apa kan gitu, ada yang bawa ember, ada yang membawa senjata kan biasa gitu, karena apa ada pukul ada suara pukul, nggak tahu dia bulus lah istilahnya kali ya. Dan pada waktu itu kobaran api sekitar Edis itu luar biasa besarnya, sudah menjalar ke beberapa lokasi yang lain, Bang Penin atau Bang apa itu juga besar. Kemudian yang kontak kebetulan membawa hati pada waktu itu, yang kontak pemuda desa yang pada waktu itu baru terbentuk untuk segera merapat atau menemukan di sekitar Bemokonar, dan yang coba menghubungi salah satu rekan Pak Hari T. Putra, Pak Hari Soto dan teman baik itu, karena dia coba menghubungi beliau agar bisa akses kontak kepada kepolisian. Untuk mengetahui apa yang terjadi gitu ya. Adanya dia pada waktu itu berani mengatakan ada bom, ada bencana gitu. Ada bencana, minta bantuan kepada polisi untuk tindakan lanjut gitu. Karena pada waktu itu aparatnya kan belum datang gitu. Yang minta karena bisa ada komunikasi gitu. Habis itu langsung putus, tidak bisa lagi HP-nya tidak bisa lagi, yang bisa itu hanya HP. Syukur ada HP pada waktu itu. Akhirnya melalui HP pemuda desa beberapa yang dekat-dekat di sana dengan mobil patroli pemuda desanya itu kumpul di sana di Bemokonar. Yang perintahkan pada waktu itu kepada teman-teman dan rekan-rekan untuk melakukan antisipasi, terutamanya pengamanan wilayah dulu gitu ya, masing-masing khususnya daerah terdekat, karena prediksi kita pada waktu itu akan banyak ada bangunan-bangunan yang rusak atau hancur, kaca-kaca tokonya betul juga gitu ya, dan kita berusaha menghindari terjadi penjarahan. Penjarahan. Karena memang sudah ada isu-isu waktu itu ya. Sudah ada isu-isu, ada penjarahan. Selama muda akan jadi penjarahan gitu ya. Begitu juga supaya tidak ada suping-suping yang bersifat liar, harus ada mengikuti komando sesuai dengan apa yang diarahkan. Tapi apakah malam itu masih diketahui itu tindakan dari terorisme, orang bom itu dilakukan orang yang melakukan terorisme atau seperti apa? Kita belum tahu itu sudah apa itu teroris ya, walaupun ada. Cuma waktu itu memang sweeping jangan sampai terjadi itu dicegah waktu itu ya. Yang himbau untuk mengantisipasi wilayah masing-masing, termasuk menjaga lokasi-lokasi strategis lainnya gitu ya, yang terlalu dekat, karena kita kan belum bisa masuk ke lokasi sebenarnya Ground Zero itu belum bisa gitu, karena padat waktu itu, gelap di samping itu memang isunya itu gitu, karena bom karena bom dan ada bom nuklir itu, ada radiasinya gitu. Akhirnya karena semakin banyak
korban berdatangan, kita berpikir kayak jangan-jangan ini akan ada banyak korban ini. Makanya yang Waktu itu belum terbayang ada ratusan orang yang tewas atau meninggal di lokasi, belum terbayang. Cuman lokasinya kita sudah tahu sekitaran itu gitu ya. Nah, untuk bisa menuju ke lokasi, Tiang dengan beberapa teman ya, Pak Koordinator Pemuda Desa, Pak Robiase, almarhum Pak Knut Muskadi dan yang lain-lain berusaha ini masuk ke Jalan Mataram. jalan yang lain. Lewat jalan jalan sempit, kita masuk jalan lewat, kita menjebol pintu salah satu hotel Lewisri kayaknya itu ya, kita jebol agar bisa tembus ke lokasi TKP gitu ya. Dan ya syukur juga lewat lewat usaha ini ya, kita bisa melakukan evakuasi beberapa korban. Ya, dari Momgali kita bawa dia ke Hotel Dewi Sri. Ya, di sana kita letakkan di kolam. Di sana kan ada pinggir-pinggir kolam ya. Ane mengidang yang masih bisa duduk kita tempatkan di kursi, yang lain kita rebahkan. Pada waktu itu situasi betul-betul menyedihkan, mencekam, mengharukan, betul bercampur itu rasa marah, rasa sedih bercampur sekali, kok bisa terjadi seperti ini kan gitu anunya. Dan itu banyak korban itu orang-orang asing ya? Ya, pada waktu itu memang banyak orang. Dan kondisinya ada yang sudah hancur gitu ya? Udah sekarat itu. Udah sekarat ada juga. Udah sekarat yang mau sudah bisa ya misalnya kan. Tapi masih hidup ya? Masih hidup. Masih hidup. Ada yang sudah rusak. Ya, ada juga masih kan. Dan yang jalur di sebelah baratnya ya, mungkin ada teman-teman yang melakukan evakuasi yang pada waktu itu ya karena terbatasnya transport ya, makanya pengaman Satgas Pantai di Sadap pada waktu itu di bawah koordinator Anak Agung Haji Tersenang itu dia mengambil pengangkut sampah di pantai ini, itu yang dipakai untuk melakukan evakuasi gitu. Ini ya karena kondisi memang terbatas. Ya, karena belum ada ambulans yang belum baru itu. Ini yang kita bawa mengangkut. Dibawa ke rumah sakit langsung atau ada yang juga ke Sanglah. Ke Sanglah juga. Ya, karena rumah sakit yang lain kan lampunya mati semua. Yang di sini jadi kita tidak bisa, apalagi yang dalam situasi darurat seperti itu. Tapi waktu itu langsung masyarakat setempat melakukan evakuasi terhadap korban ya? Ya, yang di awal itu memang masyarakat setempat ya, orang kita yang paling tahu. Beberapa waktu kemudian, besoknya baru ada kemudian beberapa jamnya, baru ada petugas-petugas pemadam kebakaran, kepolisian semua masuk ya. Nah, setahu saya untuk bisa langsung di TKP ini ya sekitar jam 3.45 itu ya, itu masih ada pemadam kebakaran yang masih bekerja pada waktu itu mematikan lampu ya. Sementara yang selamat karena yang biasa bisa lari dari ini itu ya sudah dievakuasi oleh masyarakat. Yang di dalam ini kita belum bisa evakuasi. Masih ada. Ya, karena di Kulon Sero yang betul-betul tempat itunya ya. Karena itu apinya masih besar dan sekitar jam 5 baru kita bisa mulai evakuasi. Berarti ini kan sudah 20 tahun ya. Masih kebayang ya kengerian-kengerian yang terjadi waktu itu ya. Nah, mungkin kita apa yang ingin Ida sampaikan ketika ya 20 tahunnya, apakah sudah kemudian banyak orang yang melupakan atau sudah ada ya kalau ya katakanlah harapan ke depan gimana Ida? Ya, terus semestinya tragedi ini kan kita pakai sebagai guru ya, guru terbaik ya dalam menata masa depan. Kita harus melakukan koreksi dan introspeksi ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, baik dari aspek ke skalinya maupun di skala kalau kita orang Bali kan juga menghubungkan hal yang bersifat di skala mungkin ada yang salah, mungkin ada apa kan gitu, artinya kan begitu karena menyangkut keyakinan. Itu pun kita sudah lakukan secara adat tradisi sesuai dengan
Desto Balinya melalui upacara-upacara. Namun langkah skala, langkah nyata ya tentunya di sini kita kan bersama-sama dengan pemerintah dan para terkait juga melakukan langkah-langkah pemulihan bagaimana agar bisa kondisi psikis masyarakat ini bisa pulih, kemudian kunjungan wisatawan juga akan mau datang ke Bali, karena pada waktu itu isu-isunya ini Bali ini kan sudah mau ditinggal oleh wisatawan. Tidak akan ada yang datang lagi ya. Takut ya, takut karena sudah pernah ada bom ya. Dibayang-bayangi oleh ancaman-ancaman teroris yang suatu saat bisa saja terjadi lagi. Dan dia memprediksi pada waktu itu mempunyai naluri ini pasti akan terjadi lagi gitu. Di 2004 ya kalau nggak salah ada lagi ya. 2005 ya, Bali 2 itu. Ya, tanggal 5 Oktober. 5 Oktober ya. Lokasinya tidak jauh di Matahari Square. Dia juga ada dekat lokasi itu pada waktu itu. Ya, tapi ya. Jadi ada dekat dengan banyak Tegal, banyak yang sendiri gitu. Ya. Itu artinya ya, ancaman ke depan, ancaman serupa ke depan bisa saja tetap terjadi ya. Walaupun juga agak menurun isunya sekarang. Betul. Tapi radikalisme kan juga semakin kuat di Indonesia. Faktanya beberapa bulan yang lalu kan teroris ini kan ditemukan di Bali beberapa bulan yang lalu kan gitu di daerah Denpasar. Bagaimana masyarakat harus menyikapi di pemerintah dan sebagainya menjadikan momentum bom Bali ini? Ya, jadi semestinya dengan pengalaman yang terjadi, karena pada waktu itu kita kan diarahkan oleh pemerintah untuk memperketat gitu ya untuk masalah kependudukan, untuk bisa melakukan pengawasan di wilayah desa adat masing-masing. Nah waktu itu kita masih bisa melaksanakan penertiban kependudukan berupa KIPEM kepada Karamo Tamu kan begitu. Nah namun belakangan seperti sekarang ini selama-lama menurun ya? Ini kan seolah-olah tidak diberikan izin untuk melakukan pungutan atau penertiban kepada Karamo Tamu. Terus terang bagi saya sendiri ini sangat merugikan eksistensi dari desa adat. Ya, kenapa? Karena yang susah-susah untuk memelihara, merawat, mengatur wilayahnya kan Karamo Desa Adat. Bahkan Karamo Desa Adat sendiri saja kena iuran. Itu Karamo Banjar kena iuran. Sementara kalau Karamo pendatang ya dibiarkan bebas, tidak dikenakan iuran, tidak ada penertiban, bebas seperti sekarang. Ini justru untuk memperlemah pengawasan. Dan bisa jadi diberi akan menjadi kesempatan oleh ya oknum teroris yang metodenya mungkin strateginya agak berbeda dengan yang dulu. Makanya Tiang terus terang kalau misalnya sama seperti ini, Tiang merasa khawatir eksistensi masa depan Bali ini akan terancam. Artinya peristiwa serupa bisa terjadi. Bahkan ya bisa lebih besar lagi gitu. Itu ini akan mengancam eksistensi masa depan Bali yang menurut Tiang ini ya semestinya para tokoh atau komponen terkait ini sudah memikirkan gimana caranya Bali ini bisa eksis. Ya, lihat aja kenyataannya sekarang masalah kependudukan ini kan menjadi masalah. Sudah begitu padat bagaikan perahu, kalau penumpangnya terlalu lama ya kan bisa tenggelam kan seperti itu. Ini makanya harus diatur. Ya dari Tiang sendiri ya tadi Tiang men-share gitu terkait dengan Mulat Sariro, istilahnya refleksi dan bola Sariro itu ya itu melakukan Mulat Sariro bagi Bali ya secara umum. Jangan sampai peristiwa serupa terjadi karena potensi-potensi ini dulu mungkin diantisipasi dengan sangat baik, tapi sekarang ini sepertinya agak mulai melemah gitu ya. Iya betul, mulai melemah. Dan ini juga ya kita harus jujur ya. Memang kita harus melakukan Mulat Sariro ya, kita harus melakukan koreksi ke dalam juga. Yang tidak sepenuhnya kita menyalahkan hal yang luar. Ada apa? Kenapa? Di mana sebenarnya titik lemah kita? Makanya menurut Tiang dengan payung hukum yang sudah ada, apalagi
Undang-Undang pasal 18B kalau nggak salah itu kan memberikan kewenangan kepada desa adat Desa ya, adat, masyarakat adat. yang menghargai dan mengakui eksistensi desa adat dengan Perda nomor 4 tahun 2019 Desa adat yang apa? semestinya tidak, kenapa sih, kan tidak ada salahnya kita usulkan Bali menjadi daerah otsus. Karena kita mempunyai Daerah istimewa gitu. ya, karakter dan secara tersendiri sudah saatnya menurut yang dan harus ada keberanian dari elit ini menyampaikan itu, menyuarakan itu. Itu ya dia dengan adanya otsus ini kita ini lebih gamblang, lebih luasa mengatur wilayah kita. Khusus Sehingga konsep tri Karano ini keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, lingkungan, manusia dengan manusia atau yang lain ini bisa terwujud dengan baik gitu. Baik, terima kasih Dari Hadi. Waktunya yang terbatas, tapi kita sudah sempat mengulas kilas balik ya betapa sebenarnya peristiwa itu sangat memilukan bagi kita dan bagaimana ke depan. Ada mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita kembali bahwa Bali ini harus dikelola secara khusus gitu ya, karena kita memiliki kekhasan tersendiri dan tentu hal ini menjadi catatan penting kita buat ke depan. Mulasarira itu penting ya, karena kita tergantung dari pariwisata. Sedikit saja ada persoalan pada isu-isu baik itu keamanan, kenyamanan, ini akan membahayakan bagi kita semua. Kemudian Bali Post Talk kali ini mudah-mudahan refleksi 20 tahun Bom Bali ini memberikan kita pencerahan ke depan untuk menjadi Bali lebih baik lagi. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Prabowo Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Kirang lantung Aksemayang. Ya.